Nabi Idris alaihissalam merupakan nabi dan rasul kedua dalam urutan 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani. Nabi Idris merupakan keturunan ke-6 dari Nabi Adam, dari bagian Nabi Syed alaihissalam, yang mana Nabi Syed merupakan anak terakhir dari Nabi Adam dengan Siti Hawa, dan juga yang merupakan satu-satunya anak Nabi Adam yang lahirnya tidak kembar. Kalau kita mengurut silsilahnya, Nabi Adam mempunyai anak terakhir Nabi Syed mempunyai anak Anusi mempunyai anak Mahlail mempunyai anak Koinan mempunyai anak Yarid, dan Yarid mempunyai anak Nabi Idris alaihissalam. Tentang kisah Nabi Idris ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran surat Maryam ayat 56 sampai 57 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ceritakanlah wahai Muhammad kisah Idris di dalam Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Nabi Idris merupakan salah seorang dari Rasul Allah yang sangat cerdas. Beliau orang yang sangat rajin belajar, orang yang pertama kali pandai menulis dalam bentuk kalam atau pena ataupun sejenisnya. Selain itu, beliau juga dikenal dengan orang yang pandai berhitung, memperkenalkan huruf-huruf, dan juga dikenal sebagai orang yang pertama yang bisa atau pandai menjahit pakaian. Nama Idris itu sendiri berasal dari kata darasa yang dalam bahasa Indonesianya berarti belajar. Sehingga tidak salahlah jika Nabi Idris ini merupakan salah seorang dari Rasul Allah yang cerdas, yang ditinggikan derajatnya karena keluasan ilmu pengetahuannya. Selain dikenal dengan kecerdasannya, Nabi Idris juga terkenal dengan ibadahnya, ketaatannya kepada Allah. Salah satu amalan beliau yang terkenal adalah melaksanakan puasa sehari dan berbuka sehari. Ibadah itu selalu dilaksanakan sepanjang tahun. Hingga pada suatu ketika, malaikat Israel yang mengetahui ketaatan Nabi Idris tersebut meminta izin kepada Allah dan memohon untuk dapat turun ke bumi. Setelah Allah mengizinkan, malaikat Israel turun ke bumi untuk menemui Nabi Idris. Kala itu, malaikat Israel bertamu ke rumah Nabi Idris dengan sosok menyerupai seorang manusia. Beliau membawa buah-buahan, makanan yang konon katanya itu adalah makanan dari surga. Makanan itu diperuntukkan bagi Nabi Idris yang akan berbuka puasa. Mengetahui ada orang yang bertamu ke rumahnya, Nabi Idris mempersilahkan masuk, melayani dengan sebaik-baiknya. Meskipun kala itu Nabi Idris tidak tahu bahwa yang datang itu adalah malaikat Israel.
Kira-kira setelah 3 hari kebersamaan mereka, Nabi Idris mulai merasa curiga. Mengapa tamunya ini tidak pernah ia lihat makan, minum, layaknya manusia seperti dirinya. Dengan sedikit curiga dan penasaran, Nabi Idris bertanya, "Wahai saudaraku, mengapa selama ini aku tidak melihat engkau makan dan minum? Siapakah gerangan dirimu sebenarnya?" Kemudian malaikat Israel berkata, "Aku adalah Israel, malaikat Allah." "Malaikat Israel?" tanya Nabi Idris lagi. "Ya, aku telah mendapatkan izin dari Allah untuk turun ke bumi ini dan menemuimu, wahai Nabi Idris." Nabi Idris yang terkenal dengan kecerdasannya tidak begitu saja mempercayai perkataan sosok yang menyerupai manusia yang ada di hadapannya tersebut. Lantas Nabi Idris mengajukan pertanyaan berupa tantangan, "Jika memang engkau adalah malaikat Israel, cobalah cabut nyawaku." Malaikat Israel menjawab, "Belum waktunya, wahai Idris. Aku datang ke sini hanya untuk melihatmu, menemuimu, bukan untuk mencabut nyawamu." Namun Nabi Idris tetap dengan pendiriannya. Melihat keteguhan hati Nabi Idris, maka malaikat Israel memohon izin kepada Allah untuk dapat mengabulkan permintaan Nabi Idris tersebut. Setelah Allah mengizinkan, malaikat Israel mencabut nyawa Nabi Idris secara perlahan-lahan. Setelah beberapa saat, malaikat Israel kembali mengembalikan ruh Nabi Idris. Sesaat kemudian, Nabi Idris bertanya kepada malaikat Israel, "Apakah semua manusia engkau cabut nyawanya dengan seperti ini, setenang ini, wahai Israel?" Malaikat Israel menjawab, "Tentu tidak, wahai Idris. Ini hanya diperuntukkan bagi hamba-hamba Allah yang taat, bagi para nabi, bagi orang-orang pilihan seperti dirimu. Jika yang akan aku cabut nyawanya adalah orang-orang yang ingkar, niscaya sakitnya 1000 kali lebih sakit daripada hewan yang dikuliti hidup-hidup." Mendengar jawaban Israel tersebut, Nabi Idris beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lama setelah itu, Nabi Idris dengan kecerdasannya kembali berkata kepada malaikat Israel, "Wahai saudaraku, sebenarnya aku belum terlalu yakin bahwa engkau itu adalah malaikat Israel." "Kenapa?" tanya malaikat Israel. "Ya, tentu saja jika kamu memang malaikat Allah, seharusnya kamu bisa membawa aku untuk pergi ke hadapannya, melihat langit, melihat surga dan neraka, melihat semua yang telah Allah ciptakan di alam semesta ini." Malaikat Israel terdiam sejenak, lalu menjawab, "Bagaimana mungkin aku akan membawamu, wahai Idris?
Nabi Idris kembali berkata, "Bukankah engkau malaikat Allah? Kalau begitu, cobalah engkau mohon kepada Allah agar aku diizinkan pergi denganmu." Setelah diam sejenak, maka malaikat Israel berkata, "Wahai Idris, sesungguhnya permintaanmu telah disetujui oleh Allah. Maka sekarang ikutlah denganku." Setelah sampai dan melewati langit, Nabi Idris melihat suatu tempat yang sangat mengerikan. Kemudian Nabi Idris berkata kepada malaikat Israel, "Wahai Israel, tempat apakah itu? Apakah itu yang dinamakan dengan neraka?" "Benar, wahai Idris," jawab malaikat Israel. "Kalau begitu, aku ingin melihatnya," terang Nabi Idris. Setelah mendapat izin dari Allah, malaikat Israel membawa Nabi Idris ke hadapan neraka tersebut. Setelah sampai di pintu neraka, Nabi Idris melihat suatu sosok yang sangat mengerikan. Rupanya itu adalah malaikat Malik, penjaga pintu neraka. Setelah malaikat Israel memberitahu malaikat Malik bahwa ia datang dengan Nabi Idris, maka malaikat Malik bertanya, "Wahai Nabi Allah, ada apa geranganmu datang ke neraka ini?" Nabi Idris menjawab, saya hanya ingin melihat seberapa dahsyat, seberapa hebatnya neraka itu." "Lihatlah, wahai Idris," kata malaikat Malik. Tak lama kemudian, mata Nabi Idris tertuju kepada suatu sosok benda. Sosok benda tersebut adalah sepasang sendal atau alas kaki yang terbuat dari bara api yang sangat menyala. Nabi Idris bertanya kepada malaikat Malik, "Wahai malaikat Malik, untuk siapakah sendal ini diperuntukkan?" Malaikat Malik menjawab, "Sesungguhnya alas kaki dari bara ini adalah seringan-ringan hukuman, dan ini diperuntukkan untuk paman Nabi akhir zaman, untuk paman Rasul terakhir, penutup sekalian Nabi, paman Nabi Muhammad SAW. Ia adalah seorang yang senantiasa membela perjuangan Nabi Muhammad. Namun sepanjang hidupnya, ia tidak pernah mengucapkan atau mengikrarkan keesaan Allah. Itulah hukuman paling ringan yang diperuntukkan bagi umat manusia kelak," jawab malaikat Malik. Mendengar jawaban malaikat Malik, Nabi Idris mencoba mendekati alas kaki tersebut. Tiba-tiba Nabi Idris melepas sandalnya dan memasukkan kakinya ke sandal yang terbuat dari api neraka tersebut. Baru saja kedua kakinya diletakkan, Nabi Idris langsung melompat. Dia berteriak seolah-olah kepala ubun-ubunnya hendak meleleh. "Wahai malaikat Malik, jika ini adalah hukuman paling ringan yang ada, maka sungguh aku tidak akan sanggup meski hanya sebentar." Melihat tingkah Nabi Idris tersebut, malaikat Malik tersenyum sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Konon kabarnya, satu-satunya malaikat Malik pernah tersenyum adalah saat Nabi Idris
mencoba memakai alas kaki atau sandal yang terbuat dari bara api neraka ini. Setelah mencoba memasuki neraka, Nabi Idris berkata pada malaikat Israel, "Wahai malaikat Israel, aku dari bumi telah menempuh langit dan mengunjungi neraka. Sekarang, tidakkah engkau izinkan aku untuk melihat, memasuki dan menikmati seperti apa itu surga?" Kemudian malaikat Israel kembali memohon izin kepada Allah. Setelah Allah mengizinkan, maka dibawalah Nabi Idris untuk mengunjungi surga. Tatkala telah sampai di pintu surga, malaikat Israel membiarkan Nabi Idris untuk memasukinya, sementara malaikat Israel menunggunya di pintu. Setelah berada di dalam surga, betapa tercengangnya Nabi Idris. Sungguh, ini adalah suatu kenikmatan, keindahan yang tiada taranya, yang belum pernah aku bayangkan sedikit pun, kata Nabi Idris. Terkala Nabi Idris sedang asik di dalam surga, malaikat Israel memanggilnya kembali. "Wahai Nabi Idris, keluarlah. Sungguh engkau telah cukup lama di dalamnya. Aku takut jika saja aku melewati batasan-batasan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Setelah beberapa kali dipanggil, akhirnya Nabi Idris pergi ke pintu keluar surga. Tatkala hendak dibawa keluar oleh malaikat Israel, Nabi Idris berkata, "Tunggu dulu wahai Israel. Sesungguhnya aku ketinggalan alas kakiku di dalam surga." Kemudian kembalilah Nabi Idris ke dalam surga untuk mengambil sandal atau alas kakinya yang memang sengaja beliau tinggalkan. Ketika malaikat Israel kembali memanggil Nabi Idris hanya menjawab, "Wahai malaikat Israel, bukankah Allah telah menjanjikan siapa yang masuk surga, maka ia akan kekal di dalamnya selamanya. Lalu, mengapa engkau harus membawaku keluar? Mengapa Allah akan marah jika aku tetap tinggal di surga ini?" tanya Nabi Idris. Mendengar jawaban Nabi Idris tersebut, malaikat Israel memohon petunjuk kepada Allah. Lalu Allah berkata, "Wahai Idris, benar, siapa-siapa yang telah berada di surga, mereka akan kekal di dalamnya selamanya. Namun, itu nanti setelah umat kekasihku memasuki surga itu, barulah siapa yang telah memasuki surga, mereka kekal di dalamnya." Mendengar titah dari Allah tersebut, barulah Nabi Idris mau keluar dari surga. Sungguh, suatu hal yang sangat luar biasa, suatu hal yang sangat istimewa menjadi umat Nabi Muhammad SAW, umat Nabi dan Rasul kekasih Allah, karena tidak akan dihuni surga itu sebelum Nabi Muhammad dan umatnya masuk ke dalamnya. Wallahu a'lam. Maka tinggallah Nabi Idris di langit keempat dengan segala suka, kemewahan, ketenangan, dan derajat yang tinggi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mudah-mudahan kisah Nabi Idris yang singkat ini dapat menambah wawasan, menambah keimanan, dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.